Halo semuanya, nama saya Henderson, NPM 2141238. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman Kama dan kelahiran kembali dari dua video yang dibawakan oleh Biku Utamo dan almarhum Bapak Cornelis Howard. Banyak orang mengatakan, "Tuh kan, kamu kena karma karena sering melakukan perbuatan jahat." Padahal Kama tidak selalu buruk. Stigma buruk mengenal pemahaman Kama sudah mulai banyak umat. Bahkan masyarakat menganggap pembenaran. Padahal jika dilihat dari arti yang sebenarnya, Kama atau karma dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata kar yang berarti perbuatan. Karma disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu perbuatan, seperti perbuatan yang dikehendaki ataupun tanpa kehendak. Ucapan, seperti ucapan yang baik atau buruk. Kemudian pikiran, seperti pikiran positif atau negatif. Sehingga Kama dalam agama Buddha diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan niat dari seseorang. Kama itu terdiri dari banyak macam. Misalnya, terkadang kita bisa lahir di keluarga yang bahagia dan serba bercukupan, itu berkat Kama dari masa lampau. Kama ini merupakan Kama yang melahirkan. Ada juga Kama yang mendukung, seperti kita baik kepada teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan banyak teman. Selain itu, ada juga Kama yang mengurangi, seperti pada masa lalu kita sering menggosip dan juga menyakiti hati orang lain. Maka pada kehidupan ini, teman-teman yang kita dapatkan adalah akan melakukan hal yang sama ke kita. Dan ada juga Kama yang mematikan, yang menghilangkan Kama baik yang telah dikumpulkan. Garuka Kama. Berbagai macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Garuka Kama, yaitu 5 jenis perbuatan durhaka seperti membunuh ayah, ibu, arahat, melukai seorang sang Buddha, dan memecah belahkan sangha. Akibat dari Garuka Kama akan mengakibatkan kita terlahir di alam neraka apici. Ada juga Kama yang dilakukan sesaat sebelum meninggal. Perbuatan Kama yang kita lakukan tentu akan berubah. Kama yang belum berbuah, maka kehidupan seseorang masih manis. Tetapi apabila kamanya telah berbuah, maka kehidupannya akan menderita. Terdapat Kama yang tidak bisa berbuah pada kehidupan saat ini dan akan datang karena jangka waktu berubah dan kondisi pendukungnya sudah habis, yang bernama Ahoshi Kama. Harus kendalikan pikiran, ucapan, dan juga badan jasmani kita, karena hal-hal tersebut merupakan sumber perbuatan Kama kita dibuat. Selain itu, akar dari perbuatan jahat juga harus dikendalikan, yaitu loba, moha, dan dosa. Dan tidak lupa untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan badan jasmani seiring dengan pengendalian 3 akar perbuatan jahat tersebut. Orang yang masih belum mendapatkan buah dari Kama barunya sendiri, maka ia akan merasa kehidupannya manis sebagai buah. Apabila orang telah mendapatkan buah dari Kama baru sendiri, maka akan merasa dunia itu pahit. Sehingga kelahiran kembali itu ada dan banyak orang yang dapat melihat kehidupan sebelumnya, baik punya diri sendiri ataupun orang lain. Nah, di Indonesia orang seperti ini biasanya disebut sebagai orang indigo. Kita juga dapat mengetahui kehidupan masa lampau dengan melakukan meditasi pandangan terang, atau disebut Vipassana Bhavana. Menurut almarhum Cornelis Howard, terdapat 4 cara kita bisa mengetahui tentang kelahiran kembali, yaitu yang pertama, seorang indigo; yang kedua, kemampuan meditasi dalam kehidupan masa lampau; yang ketiga, lewat hipnotis; dan yang keempat, lewat meditasi. Melalui seorang indigo adalah seorang yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal indera keenam. Beberapa orang indigo mampu mengetahui kelahiran lampau dari dirinya dan mampu melihat kelahiran lampau orang lain. Kemampuan meditasi dalam kehidupan lampaunya, sehingga saat kelahiran sekarang dia masih mampu mengingat kelahiran pelampaunya. Biasanya kemampuan ini dimiliki saat masih kecil dan akan hilang seiring bertambahnya usia. Kemudian lewat hipnotis, seseorang akan dituntun kembali ke masa lalunya secara bertahap sampai saat dia baik. Saat ada di kandungan dan kehidupan sebelumnya,
Akan tetapi tidak semua orang mampu hipnotis. Kemudian lewat meditasi, mengharuskan seseorang untuk mampu melihat kehidupan lampaunya terlebih dahulu lewat meditasi sebelum dapat lanjut ke meditasi vipassana. Nah, metode tersebut melihat dengan kemampuan mengetahui kelahiran kembali akan lebih mudah bagi benitor tersebut untuk menembus proses anicca luka knatik, karena sebetulnya tidak selalu jelek. Dalam sila Pancasila Buddhis ada karma penghancur yang memotong kita dan bikin mati. Jika kita bisa memegang damai dengan benar, maka akan sangat bermanfaat. Seseorang dapat mengubah karmanya melalui perilaku. Jangan sembarangan berbuat kejahatan sekalipun dengan pikiran. Kembangkan pikiran positif setiap saat. Caranya adalah dengan mengisi pikiran kita dengan kata yang baik atau dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kebahagiaan ada di dalam diri kita sendiri dan cara kita mengubah cara berpikir kita. Dengan menanamkan hal-hal yang positif dalam diri kita, hidup kita akan berbahagia. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.